Shalom saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di sini saya ingin bersaksi, memberikan dan membagikan pengalaman hidup saya kepada sahabat-sahabat aku percaya, di mana saya Hasudungan Sinaga ingin menyaksikan segala kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup saya, terlebih dalam keluarga kecil saya, di mana saya mau menceritakan sedikit pengalaman hidup saya dalam rumah tangga yang menantikan hadirnya seorang anak atau seorang putri dalam rumah tangga kami. Di sini saya ingin menyaksikan bahwasanya setelah kami menikah di tahun 2016, sungguh begitu banyak pergumulan yang kami rasakan, yang kami lalui, di mana kita sama-sama tahu bahwasanya ketika orang yang membina rumah tangga sungguh-sungguh sangat merindukan hadirnya seorang putra, baik seorang putri dalam rumah tangga mereka untuk mewarnai rumah tangga mereka. Jadi saya ingin bercerita sedikit tentang kebaikan Tuhan dalam rumah tangga kami, di mana ketika kami menjalin janji setia seumur hidup tahun 2016, kami begitu lama menantikan datangnya seorang putra baik putri dalam rumah tangga kami. Tepatnya di bulan 6 tahun 2016 kami menikah, hingga tahun 2017 selama 8 bulan kurang lebih kami juga belum dikaruniai oleh seorang anak maupun seorang putri. Untuk menantikan seorang anak dan seorang putri begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan yang kami hadapi, bahkan terlebih-lebih di mana pada saat itu iman kami boleh digoncang, iman kami boleh dicobai untuk harapan yang boleh tetap kami gantungkan kepada Tuhan, yaitu mendapatkan seorang putra ataupun putri dalam rumah tangga kami. Jadi tepat di bulan 6 kami meniti rumah tangga. Kami nantikan di bulan 7, ya mungkin karena baru berumah tangga ya masih biasa aja. Tiba di bulan 8 tetap juga tidak terjawab oleh Tuhan. Kami juga masih merasa biasa aja, karena banyak orang bilang bahwasanya orang-orang yang baru menjalin rumah tangga itu biasanya ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan biasa ya. Jadi kami masih kuat di dalam berpengharapan. Kemudian di bulan 9 tetap juga tidak diberikan oleh Tuhan. Di bulan 10 iman kami mulai digoyangkan ya, iman kami mulai digoncang oleh keadaan, digoncang oleh desakan sebelah kiri, desakan sebelah kanan, di mana memang itulah yang menjadi beban hidup kami selama berumah tangga. Bagi sahabat-sahabat aku percaya, di sini betul-betul saya mau menyaksikan bahwasanya semua kebaikan Tuhan itu tetap nyata dalam hidup kita, kalaupun sekali-sekali kita itu jauh dan berpaling daripada Tuhan, tetap pengampunan diberikan kepada Tuhan. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Tepat di bulan 11 datang masukan dari teman-teman kami, satu kerjaan teman-teman kami, tetangga yang lain, bahwasanya agar istri saya cepat hamil atau mengandung, sebaiknya dibawa ke tukang kusut supaya dikusut perutnya, supaya diperbaiki peranakannya, supaya diperbaiki posisi rahimnya dan lain sebagainya. Banyak yang kami lalui. Jadi tepat di bulan 11 saya dengarkan masukan dari kawan-kawan kerja. Saya bawa istri saya ke tempat kusut yang mengerti bagaimana cara memperbaiki rahim atau kusut perut untuk istri saya. Saya bawa di bulan 11, kami tunggu di bulan 12, tetap juga tidak ada hasil ya. Dalam setiap
pergumulan kami juga tetap selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang tetap jamah, yang tetap memberikan pengharapan yang betul-betul yang kami rindukan dalam rumah tangga kami. Kemudian di bulan 11 juga kami kembali berkusut di tempat yang sama, ya, yang diberikan masukan oleh teman-teman kerja saya. Di bulan 11 saya bawa, di bulan 12 juga saya bawa, tetap juga tidak ada hasil. Kemudian datang kembali tetangga dekat rumah memberikan masukan kepada saya bahwasanya ada kenalan mereka yang bisa memperbaiki rahim atau mengusut perut yang ke arah ke situlah ceritanya. Jadi dengan harapan kami yang besar, ya, kami ikuti tetangga kami untuk ke tempat yang dia sarankan tadi. Tapi dia katakan bahwasanya ada syarat yang harus kami penuhi. Ada beberapa syarat yang harus kami bawa ke rumah orang yang akan dikenalkan dengan kami ini untuk berkusut atau untuk memperbaiki posisi rahim istri saya. Jadi syaratnya itu membawa 1 buah jeruk purut dan 3 lembar daun sirih. Nah, itulah syarat yang harus kami bawa. Kemudian singkat cerita, keesokan harinya sore hari kami pergi ke tempat yang disarankan teman saya ini, ya. Sesampainya kami di rumah yang ditunjukkan tetangga kami ini, langsung saya lihat bahwasanya ini orang yang akan memperbaiki rahim istri saya atau yang menggosok istri saya ini adalah seorang perempuan yang sudah lumayan berumur, ya, berkisar umur 55 sampai 60 tahun, dan dia memiliki penyakit bahwasanya stroke ringan, di mana tangan kirinya itu kalau saya tidak lupa itu sudah mati sebelah, tak bisa digerakkan. Jadi yang berfungsi hanya tangan kanannya saja. Jadi saya berpikir, mulai timbul pertanyaan dalam betul, seorang ibu ini bisa untuk melakukan hal yang seperti itu, sementara orang yang pertama ditunjukkan oleh kawan kerja saya itu sehat, normal, tak berhasil untuk memperbaiki rahim istri saya. Kemudian singkat cerita, saya mau lihat dulu bagaimana reaksi, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara aturan yang dia buat. Kemudian singkat cerita, hari itu juga istri saya langsung dipegang, ya, langsung dia katakan, oke, itu ada sarung, silakan gunakan agar kita mulai terapi atau kusutnya, itu kata orang yang dikenalkan kepada kami ini. Kemudian istri saya mulai bersiap dan dia mulai melakukan aksinya, ya. Jadi sahabat, aku percaya dia ambil jeruk purut ini dan 3 lembar daun sirih, ya, dia pegang perut istri saya, dia letakkan daun dan dia katakan, pegang dulu daunnya seperti ini karena tangan dia sebelah kiri itu tak berfungsi, dan jeruk purutnya dia letakkan berkisar 5 cm dari pusat, 5 cm di atas pusat, ya. Jadi mana daun sirih tadi itu pas diletakkan di tengah-tengah pusat. Kemudian dia lakukan sebuah seperti mantra atau doa, saya tidak tahu, itu tergantung kepercayaannya. Yang pasti karena sudah terlanjur masuk ke dalam, dan harapan saya pun besar bahwasanya Tuhan akan pegang. Tetapi ketika saya melihat proses seperti itu, ada penolakan dari dalam diri saya, penolakan yang luar biasa.
Tapi di satu sisi bahwasanya entahnya ini jalan supaya istri saya ini bisa mengandung. Begitu banyak goncangan sebelah kiri, goncangan sebelah sana yang membuat pikiran saya linglung. Kemudian saya ambil kesimpulan bahwasanya saya coba dulu sekali ini, siapa tahu ini yang mampu nanti membuat istri saya bisa hamil atau mengandung. Singkat ceritanya, dia lakukan kembali kusutnya. Dia putar jeruk purut ini mengelilingi pusar, ya, mengelilingi pusar sebanyak entah berapa kali, saya tidak hitung. Yang pasti dia pasti hitung itu berapa kali putarannya, dan diputar ke sebelah kanan searah dengan jarum jam. Itu yang dia katakan. Ya, setelah dia baca doanya dan memutar jeruk purut ini tadi, dia letakkan kembali daun sirih ini ke dalam jeruk purutnya, ya, dia letakkan di atas piring. Kemudian dia mulai mengusut istri saya dengan satu tangan, ya, dengan satu tangan dia mulai pegang. Singkat cerita, selesai dikusut, dia kasih syarat kembali bahwasanya kami harus menyediakan setengah kilo toge, kemudian 1 botol madu, ya. Dia katakan bahwasanya ini harus diminum 2 kali 1 hari, pagi dan malam, dengan cara togenya di blender sebanyak 1 gelas dan dicampurkan dengan madu. Ya, saya lakukan selama 1 minggu, dimana 1 hari itu 2 kali minum, ya. 1 minggu itu 3 hari lah, jadi Senin, Rabu, Jumat, ya, itu saya lakukan. Saya tetap ikuti aturan yang dia katakan. Tapi sampai saya di rumah, saya berpikir bahwasanya Tuhan, apakah ini menyimpang daripada kebenaran-Mu? Tetap saya tanya dalam pribadi saya masing-masing. Ya, saya berdoa, dan iman saya katakan bahwasanya itu memang salah. Tetapi karena iman saya yang lemah, tetap saya lakukan. Ya, dosa itu tetap saya lakukan. Ya, saya tetap ikuti apa yang dikatakan oleh tukang kusut tadi. Ya, selang beberapa hari, lewat sebulan, ya, saya ingin lihat hasilnya. Saya ingin kembali melihat hasilnya, apakah betul ini berhasil apa tidak. Ternyata saya tetap dikecewakan. Ya, saya tetap dikecewakan. Ya, minggu pertama di bulan berikutnya kami kembali pergi ke sana. Ya, kenapa? Karena dia katakan bahwasanya kalau bulan depan ini tidak jadi juga, kalian harus kembali kemari. Ya, saya katakan, ya, oke, kami kembali ke sana dengan syarat yang sama, membawa jeruk purut dan daun sirih. Ya, dan kembali dilakukan hal yang begitu juga berkali-kali. Ya, kami coba lagi kembali di bulan depan, tetap juga saya dikecewakan. Tetapi saya tetap kembali ke tempat itu. Ya, saya tidak tahu kenapa, entah memang karena memang saya sudah merasa digoyangkan, iman saya sudah lemah dan betul-betul jatuh hanya karena saya berkeinginan penuh ingin memiliki keturunan. Maka saya rasa itu apapun akan saya lakukan, apapun akan saya kerjakan. Ya, di bulan ketiga kami kembali ke sana. Kemudian dia katakan, ya, nanti kalau ini pun tidak berhasil juga di minggu ketiga bulan ini, kalian pun harus kemari lagi. Ya, saya katakan, ya, kembali dikusut istri saya dan kami kembali ke rumah. Dan saya merimani hidup saya. Saya coba kembali mengkoreksi iman saya. Saya coba kembali melihat apa yang saya lakukan ini apakah sudah benar atau tidak. Ya, ternyata ketika saya berdoa, ya, malam hari tiba, saya berpikir
Sementara saya ini adalah anak seorang hamba Tuhan, ya, pelayan di gereja. Ya, saya dulu itu adalah pemuda-pemudi yang betul-betul melayani Tuhan. Kemudian saya kembali mengkoreksi iman saya. Ya, di malam hari saya coba menyempatkan waktu saya mengambil doa khusus. Saya ingin mau kembali melihat kebaikan Tuhan. Saya ingin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sudah sejauh manakah saya meninggalkan Engkau? Saya katakan dalam hati saya menangis, saya tertunduk di kaki Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan kembali, Tuhan, saya tahu itu dosa yang saya lakukan. Ya, saya tahu berapa banyak dosa yang sudah saya lakukan hanya karena keinginan jasmani saya, hanya karena keinginan pribadi saya. Saya meninggalkan setiap apa yang dikatakan Tuhan bagi saya. Ya, justru saya katakan bahwasanya ketika itu iman saya begitu lemah. Ya, iman saya begitu lemah. Saya datang kepada Tuhan. Saya panggil kembali nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya sudah berdosa, saya katakan dengan air mata yang menetes, saya katakan, Tuhan Yesus, saya sudah berdosa. Mari ampuni saya Tuhan. Ampuni saya, jangan tinggalkan iman saya Tuhan. Saya mau kembali percaya kepadamu. Saya mau percaya kembali kepada kebenaranmu Tuhan Yesus. Mari Bapa, panggil kembali iman saya. Pakai kembali saya. Saya serahkan kepada Tuhan. Bahwasanya di esok harinya, tepat di hari Minggu, saya kembali ke gereja. Saya kembali tertunduk di kaki Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Mari Bapakku yang baik, buka jalanmu bagi keluarga kecil saya. Itulah doa saya. Apapun yang Engkau kerjakan buat kami adalah yang terbaik buat kami. Itu saya katakan. Saya tinggalkan semua yang lalu-lalu. Saya mau lupakan setiap dosa yang sudah saya katakan. Ya, saya mau tertuju kepada Tuhan. Ya, singkat cerita, satu minggu saya ambil satu hari untuk melakukan doa khusus. Ya, meminta ampun kepada Tuhan kembali. Saya berpuasa. Saya yakin ketika saya kembali di jalan Tuhan, Tuhan akan jamah saya. Tuhan akan jamah keluarga saya. Saya yakin itu. Dan saya imani dalam iman saya yang kecil. Saya telah berdosa dahulu. Saya telah berdosa di belakangan hari ini. Saya katakan kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Singkat cerita, sahabat aku percaya, saya berbagi bahwasanya yang mau saya saksikan kepada saudara-saudara sekalian, betul, Tuhan bekerja tanpa ada yang kita tahu, di luar akal pikiran kita, yang tidak pernah kita bayangkan dibuat Tuhan, pernah kita pikirkan, dinyatakan Tuhan untuk memenangkan kita. Ya, jangan perhatikan. Ya, saya mau berbagi dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat aku percaya. Di sini sahabat aku percaya ada undangan datang ke rumah. Ya, undangan pesta dari keluarga yang mau dilaksanakan di Pekanbaru. Saya bekerja. Kalau saya tidak kerja, ya jelas bakal ada potongan yang akan saya terima atau sanksi yang saya terima dari pekerjaan. Jadi karena memang istri saya bisa ikut, dia sendiri yang pergi bersama dengan mertua saya dan famili yang lain, rombongan mobil dari sini ke Pekanbaru. Sesampainya mereka di Pekanbaru, mereka teringat bahwasanya mereka punya keluarga yang betul-betul tahu bagaimana cara untuk memperbaiki rahim kembali ke Tuhan kusut. Ya, jadi saya katakan kepada rumah saya, istri saya bertelepon, Pak, di sini ada opung yang ditunjukkan oleh tulang, katanya dia bisa mengkusut. Terus saya katakan, Ma, coba perhatikan, apakah betul-betul dia berkusut atau seperti yang kemarin. Saya nggak mau jatuh ke dosa yang sama, saya nggak mau jatuh ke lubang yang sama. Akhirnya dia katakan, ini Pak, betul-betul orang yang percaya kepada Tuhan, suaminya juga hamba Tuhan, dia memang ibu hamba Tuhan, memang sudah tua, tapi dia pandai berkusut.
Jadi dia bilang seperti ini, singkat cerita, istri saya betul-betul dikusut oleh opung ini. Jadi singkat dia cerita, dia katakan bahwasanya ini sarafnya kejepit. Dia katakan kita kusut pun nanti ini tak ada gunanya. Jadi diberikan ramuan atau rempah-rempah daun-daun kering yang ingin direbus nantinya, dan istri saya akan diuap, ya, diuap atau diukup, ya, ukup sendiri di rumah, kata orang tua ini. Jadi sampai baru pulang sampai di Medan, ini langsung saya katakan, langsung saya kerjakan sesuai dengan instruksi yang dikatakan oleh opung itu. Sebelum saya kerjakan, saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan yang campur tangan lewat obat ini, dan beberapa bulan kami gunakan obat ini, istri saya tetap diukup. Dan puji nama Tuhan, Tuhan berkuasa. Tuhan tunjukkan kuasanya dalam keluarga saya. Tuhan tunjukkan kebaikan dalam keluarga saya. Bahwasanya Tuhan pernah berjanji bahwasanya orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tuhan nyatakan, ya, keluarga saya saksinya. Tuhan nyatakan bahwasanya segala sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah keluarga pikirkan, dinyatakan Tuhan. Tanpa ada perencanaan, Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Begitu luar biasanya Tuhan. Campur tangan Tuhan tetap bekerja. Bahwasanya Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, ada Allah yang sama, ya. Dulu, sekarang, sampai selamanya Dia ada Allah yang sama, ya. Jadi mari saudaraku, sahabat-sahabat, aku percaya, mari, ya, kita keluarkan kembali iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Semoga kesaksian saya ini boleh membangun banyak orang, boleh memperkuat iman, kepercayaan saudara-saudara sekalian, ya. Saya sudah rasakan bahwasanya, lihat, Tuhan bekerja dalam keluarga kecil saya, ya. Di bulan berikutnya Allah bekerja tanpa ada keraguan. Tuhan nyatakan, setelah istri saya melakukan tes jam 4 pagi, dia bangunkan saya dengan ekspresi yang menangis. Ya, jelas saya terkejut. Saya berpikir, kenapa lagi ini, apakah dia stres atau gimana? Tetapi Tuhan boleh nyatakan, dia katakan, Pak, saya hamil. Wah, asli. Bosnya saya betul-betul merasakan, bosnya, dunia ini adalah milik saya. Ya, Tuhan luar biasa, ya. Bahwasanya apa yang boleh terjadi dalam hidup saya semua itu karena Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan, termulialah nama Tuhan. Luar biasa karya Tuhan, ya, yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya bayangkan. Tuhan nyatakan dengan cara yang tak pernah kita masuk akal, ya, yang tak pernah kita tahu, ya. Jalan Tuhan tak dapat kita selamat. Kasih Tuhan sungguh luar biasa. Saya menangis, saya kembali bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, di sini saya boleh percaya, saya boleh katakan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwasanya, ya, tak ada kuasa manusia yang mampu bisa kita andalkan kecuali kuasa Tuhan. Dia ada yang sanggup, dia ada yang lain, dia ada yang lain. Sekarang anak saya sudah besar, udah umur 2,5 tahun. Nah, ini mau datang yang kedua, ya. Saya katakan kepada Tuhan bahwasanya rencana Tuhan luar biasa. Saya mau saksikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Tuhan luar biasa, ya. Anak kedua saya dokter katakan laki-laki, anak pertama saya lahir perempuan. Sungguh luar biasa berkat Tuhan, ya. Doa yang tulus, yang lahir dari iman, Tuhan nyatakan di waktu yang tepat, ya. Bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan, ya. Kita hanya boleh berserah, berpengharapan bahwasanya Tuhan tetap bekerja bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh sangat luar biasa.
Ya, sungguh sangat luar biasa. Kembali, begitu besarnya kerinduan kita untuk diberkati Tuhan. Ingat saudaraku, ingat sahabat-sahabat aku percaya bahwasanya lebih rindu lagi Tuhan memberkati kita, asal kita mau tetap setia kepada Tuhan. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, beginilah kesaksian saya. Terima kasih. Kalau ada yang betul-betul ingin saudara sampaikan, ya, ingin boleh saudara impikan, harapkan, tetap